Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Dengan bantuan Anda, kami dapat menayangkan berita terkini. Ngapain kita capek-capek memilih pemimpin yang lain? Kita lanjutkan aja dia nanti sampai tahun 2024. Kita dukung lagi gitu. Saya prinsipnya seperti itu. Titik tolaknya harus kepentingan masyarakat. Kalau selama kepemimpinan Pak Waris ini kepentingan masyarakat, saya akan dukung Pak Waris. Bahkan bisa menjadi jurukamnya untuk akan datang pada tahun 2024. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Dengan bantuan Anda, kami dapat menayangkan berita terkini. Dari sisi di organisasi kepemudaan, Pak Waris ini kan junior saya. Tapi sekarang tidak bisa dibilang junior lagi. Dia adalah senior kita di kota ini. Karena beliau adalah Kota Tanjung Balai. Marilah kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menunjukkan kepemimpinannya. Karena beliau ini juga kan aktif di organisasi. Waktu saya ketua KNPI, beliau sudah pengurus kecamatan. Pernah memimpin gerakan pemuda Ansor. Jadi pemahaman birokrasinya pun pernah lurah dan camat. Jadi saya pikir kita harus menggantungkan harapan karena memang itu pilihan kita. Oleh karenanya yang penting kalau kepentingan masyarakat ini terayomi di bawah kepemimpinan Pak Waris, ngapain kita capek-capek memilih pemimpin yang lain? Kita lanjutkan aja dia nanti sampai tahun 2024. Kita dukung lagi gitu. Saya prinsipnya seperti itu. Dia konsisten dengan apa yang dia sampaikan, yang dia canangkan. Ya, kita semua masyarakat membackup lah kalau itu memang bisa terwujud. Ya, saya kira ini perlu disosialisasikan. Kita doakan Pak Waris tetap tegar dan selalu koordinasi. Ya, bagaimanapun kita harus banyak koordinasi dengan teman-teman, mencari informasi yang lebih baik, ya, supaya melangkah itu tidak salah. Jadi perlu teamwork yang kuat dari Pak Waris Shalib untuk mewujudkan hal itu. Sebagai akademisi, kita itu harus peka. Kita peduli terhadap kepemimpinan hari ini. Kepedulian kita begitu tinggi animo masyarakat atau katakanlah harapan terhadap kepemimpinan kota Tanjung Balai saat ini. Abang Anda kita Waris Shalib. Tingginya animo dan harapan masyarakat itu, ini ujian, tantangan bagi seorang pemimpin. Karena kalau masyarakat bilang, tak ada dia itu, udah, berarti tidak ada harapan. Pasti nol hasilnya. Tapi kalau masyarakat, berarti ada kepedulian. Kalau disebut pencitraan, wajar, sah-sah saja. Pencitraan itu ada yang positif, dalam artian begini, dia peduli terhadap masyarakat. Contoh ada, katakanlah orang yang menghadapi musibah, mungkin ada perkahlian, dia harus turun ke masyarakat. Itu penting. Terlepas bahwa itu sebuah pencitraan, dalam dunia politik itu sah, selama hal itu bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat bertanya, di mana pemimpin kami? Artinya masyarakat saat ini melihat, pemimpin kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Bahwa dia berbeda dengan katakanlah pemimpin yang integritasnya dipertanyakan. Dia mampu merangkul semua stakeholder. Masyarakat akan menilai. Masyarakat menilai. Dalam dunia politik tentu semua ada perhitungannya. Masyarakat kan punya hitung-hitungan nanti. Mungkin partai politik juga. Apakah kita punya hajatan ke depan dan sebagainya, maka harus ditunjukkan. Jadi kalau samalah kondisinya dengan yang lalu, maka masyarakat juga pasti akan pesimis. Ya, samanya ini itu juga tak ada. Maka gunakan jabatan itu untuk berbuat baik kepada semua dan mampu merangkul. Yang terlebih adalah mampu menempatkan orang-orang yang memang punya potensi yang berkualitas, punya sumber daya manusia yang berkualitas, yang punya integritas, jujur. Jadi saya teringat almarhum Gus Dur, Presiden RI kita, mantan. Semoga Allah mengampuni dia. Jadi ketika dia memanggil Pak Mahfud MD untuk diangkat dulu menjadi Menteri Pertahanan, lalu Pak Mahfud MD bilang, Gus, saya nggak punya pengalaman mau jadi Menteri Pertahanan karena saya bukan latar belakang. Biasanya kan Menteri Pertahanan itu
ABRI atau TNI ya kan, Polri. Dia seorang guru besar ilmu hukum. Lalu Gus Dur menjawab begini, saya aja nggak punya pengalaman pernah jadi presiden, bisa jadi presiden. Nah, kira-kira begitu. Jadi bukan harus syarat mau jadi wali kota harus jadi wali kota dulu, tidak. Justru itu adalah tangga yang harus dilewati dan orang akan menyatakan, oh ya, dengan pengalaman beliau menjadi seorang ASN mulai dari bawah, maka dia bisa merasakan, katakanlah ketika dia menjabat di posisi yang tertinggi wali kota Tanjung Balai, maka dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ASN atau tenaga-tenaga honorer yang di bawah yang dia dulu pernah merasakan. Saya kira itu bagus. Artinya, maka dia harus berpikir, ya, dengan segala pengalaman yang sudah pernah digelutinya, insya Allah ada solusi yang bisa didapat ketika ada persoalan di pemerintahan kita. Jadi itu logis, Bang Ucok. Dan masyarakat juga pasti mengapresiasi kepemimpinan. Dalam struktur birokrasi pemerintahan itu tentu top down sifatnya, Bang Ucok, dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Itulah namanya garis komando, atau kita mau lihat sejauh mana anak buah loyal kepada kita. Tentu ini juga ujian bagi seorang kepemimpinan leadership, seorang wali kota lah. Dibutuhkan wise, kebijakan dari seorang atasan, pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa mempengaruhi. Ini pemimpin juga harus berani. Jadi kalau orang masih punya kepercayaan sama kita, itu modal yang paling besar dalam hidup kita. Maka seorang pemimpin harus kuat dalam menghadapi segala situasi yang ada. Jadi tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah, kayak Bang Ucok. Bagaimana masyarakat datang bertubi-tubi mengkritik, membilang begini-begini, ya, itu harus kita perjuangkan. Memang tetap, tapi aturan kita pegang. Nah, kira-kira begitu. Kita harus apresiasi. Kita tidak boleh lengah. Kita harus sampaikan kritik-kritik, saran yang konstruktif. Kenapa? Karena untuk kebaikan bersama. Kita sebagai warga masyarakat lah ini, misalnya. Kita kan tidak mau kondisi kita begini-begini saja. Mungkin Pak Uti lebih tahu sebagai ketua komite sekolah juga bagaimana kondisi kita saat ini. Jadi saya apresiasi yang mengucapkan ini luar biasa. Wali kota tidak bisa bekerja sendiri, maka kita berharap agar mengajak seluruh potensi masyarakat, stakeholder, untuk bersama-sama dan tidak bisa sendiri. Jadi pemimpin itu kalau tinggal sendiri dia seperti sapu, ya bagaimana mau membersihkan kalau seperti sapu lidi, maka dia semakin banyak dan solid, terikat kuat, maka bisa membersihkan sampah yang ada. Saya yakin sekali kalau Bang Haji Waris Tholib adalah wali kota yang mampu mendatangkan kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat Tanjung Balai. Titik tolaknya harus kepentingan masyarakat. Kalau selama kepemimpinan Pak Waris ini kepentingan masyarakat terperjuangkan, terayomi, saya akan dukung Pak Waris. Bahkan bisa menjadi jukamnya untuk akan datang pada tahun